dipersembahkan oleh banyak hal yang bisa dilakukan membuat hari-hari cepat berlalu. Di sana saya juga belajar bahasa Arab, belajar bahasa Sunda, dan belajar bahasa Mandarin, dan mengajar bahasa Inggris. Yang penting pertama ada dukungan keluarga, yang kemudian tentu saja ada iman. Mudah-mudahan hari ini banyak rezekinya. Amin, amin. Ji, by the way, gue mau nanya, lu masih suka nonton TV nggak sih? Nonton dong. Nonton apa lo? Berita di TV One. TV One dong, nggak ada yang Nama lain juga cuma TV One, One. number one. Masa nggak diperpanjang, Ji? Say. By the way, kalau lu suka nonton TV One, berarti lu suka politik juga ya? Ngerti nggak sih lu sama politik? Ya, dikit-dikit sih. Dikit-dikit ya, belajar ya. Ikutin lah. Kita sebagai masyarakat tidak boleh buta politik. Iya. Harus tahu, harus kenal iya. setidaknya. Setuju. Nah, kalau ngomongin politik, lu punya nggak sih politikus idola? Kalau dulu ya. Ngefans aja gitu? Ya, ngefans aja. Gua dulu seneng sama profilnya Bang Andi Malarangeng, tahu nggak? Kok sama kayak gue lu? Ikut-ikutan? Benar. Karena gue merasa sama beliau tuh 11-12 kembar gitu. Apanya yang kembar? Wajahnya. Wah. Tampan ya dong. Setuju kalau dong. Tampan iya, tapi kalau 11-12 Ganteng kayaknya kurang setuju gua nih. Kenapa? Assalamualaikum. Kayaknya Waalaikumsalam. berat banget. Kelihatannya kopinya enak di sini. Selamat datang di Ngopi, ngobrol pria liman. Bang Andi kan? Ya, begitulah. Salam kenal, saya Kinos, Bang Andi. Fauzi, Panjang Bang Andi, umur. Masya Allah. Saya lagi ngobrolin Bang Andi nih sama begitu? Fauzi. Wah. Tandanya kalau lagi diomongin, tiba-tiba orang yang datang, tandanya katanya umurnya panjang. Amin. Bang Andi silakan, Alhamdulillah. pesan kopi Bang Andi. Banget nih. Kalau boleh ada kopi yang agak light sedikit. Oh, Oke, ringan. Agak Kita ringan. siapkan. Nah. Panas tapi jangan terlalu manis. Siap. Sesuai Mantap. banget ya, representatif sama Bang Andi ya. Santai, ganteng, kalem, tapi jelas. Nah. Silakan Bang Andi, Siap, tunggu di makasih. situ aja nanti diantri. Ya, Ji, ya, nanti ya. anterin ya Ji. Siap. Idih. Luar biasa, saya seneng banget nih. Enak Kafe bener saya ini. kedatangan sama Kafenya. artis kesukaan saya nih. Aduh, artis ini kok artis. Kalau buat saya artis, karena saya ngefans sama Bang Andi. Aduh. Boleh Terima kasih. Itu buka artinya. maskernya nggak sih Bang Andi? Iya. Nah. Masya Allah. Tapi kumis sudah mulai putih sekarang ini. Gak ngaruh Bang Andi, gantengnya kutukan. Aduh. Gak lekang oleh waktu, sedap. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Iya, janjian sama Pak Ustadz di sini katanya, tapi saya belum. Ustadz Wijayanto? Iya. Ih, pas banget, emang beliau tuh paling sering atau langganan di sini. Oh begitu. Nanti datang ke sini pasti Makanya ngobrol. janjiannya di sini. Saya belum pertama kali ke sini, tapi saya bilang, tapi memang enak nampaknya Enak kopinya ya? di sini. Karena di sini ngopi bukan sembarang ngopi, ngobrol perihal iman. Alhamdulillah. Bang Andi, saya jujur beneran saya ngefans sama Bang Andi loh. Dulu. Aduh, terima kasih. Artinya saya senang, artinya Anda mengikuti berita-berita politik. Oh iya dong. Kan begitu. Karena wajah saya kan muncul kalau ada berita politik. Iya. Bang Andi sekarang sibuk apa sih kok boleh tahu? Sekarang masih membantu Pak SBY dan AHY di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Masih berkutat dengan politik ya? Memang keahliannya itu, Iya, bagaimana lagi? Benar. Passionnya di situ. Passionnya di situ. Mengerjakan sesuatu yang emang sesuai dengan jati diri ya, Ya, betul banget. dan- Nah, pemirsa, siapa tahu ada yang lupa nih sama Bang Andi Malarangeng. Dulu sih pasti semua orang tahu Bang Andi Malarangeng. Apalagi ibu saya gitu, ternyata satu kampung, tetangga, cuma beda 2 tahun umurnya. Jalan Nuri di Jalan Makassar. Nuri Makassar, luar biasa. Nah, siapa tahu lupa nih sama profilnya Bang Andi Malarangeng. Saya akan mengajak Anda untuk sedikit flashback. Yuk kita lihat ini dia videonya. Siapa yang tak mengenal sosok pria berkumis ini? Ya, dia adalah Andi Alfian Malarangeng. Karir politiknya bisa dibilang cukup fenomenal. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Andi pernah menjabat sebagai juru bicara presiden. Karirnya semakin moncer di periode kedua Presiden SBY. Kala itu, Andi Malarangeng didapuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sayangnya, tidak ada yang abadi. Di tahun 2012, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang akhirnya membuat Andi Malarangeng harus rela menjadi penghuni lapas Sukamiskin.
4 tahun berlalu, dan kini mantan menteri yang identik dengan kumisnya itu telah menghirup udara bebas. Lantas, seperti apa sosok Andi Malarangeng sekarang? Adakah hikmah yang bisa ia petik dari balik jeruji besi? Saksikan hanya di Ngopi. Tuh, coba lihat, bandingin. Kayaknya video dulu sama sekarang tetap ganteng sama. Iya, beda warna kumis. Umur berapa sih Bang Andi kalau boleh tahu? Sekarang tahun ini 59. 59. Tahun ini Tetap 59. ganteng aja, luar biasa. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Bang Andi Ustadz. udah datang. Salah. Bang Andi udah datang. Pak Ustadz sudah hadir. Kayak biasa ya, kopi hitam ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Bang Andi. Sehat, Masya Allah. alhamdulillah. Maaf, ini agak terlambat. Ini karena Tadi saya mau salaman. pengalihan. Kayaknya tadi ada orang. Biasanya saya mendaratkan di Halim tutup. Betul. Nah, dialihkan ke Suta. Iya. Jadi memang agak jauh sedikit. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini kopinya enak. Alhamdulillah. Saya nggak disapa nih Pak Ustadz. Kinos, assalamualaikum. Bisa Karena aja. yang janjian sama saya, Bang Andi. Ya kan tapi saya yang di sini Yang nungguin punya Pak warna. Ustadz juga. Karena kalau dalam pepatah, ibarat kalau udah ada Bang Andi itu ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Aduh. Maksudnya saya ketutup gitu. Iya dong, mau Bisa aja. Pak Ustadz sehat juga ya? Dari segi usia mungkin Dari segi iya. usia. Tapi dari segi wajah kok masih mudaan yang tengah ya. muda dong. Nggak bisa dipungkiri kalau itu Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, ya sehatnya orang tua pokoknya kita jaga. Ini baru datang nih Bang Andi, pengen ngobrol-ngobrol juga sama Ya. Pak Ustadz juga. Ya. Bang Andi, tadi kalau lihat sedikit video, mohon maaf Ya. banget Yung Sewu begitu. Bang Andi kan pernah kenalan sama yang namanya kasus hukum nih. Betul. Itu rasanya seperti apa sih Bang Andi? Saya tuh padahal idola banget sama Bang Andi. Saya juga Why? mau nanya, Iya, karena why? bagaimana tough untuk menghadapi itu. Itu Karena makanya. tidak semua orang bisa move on ketika Betul. itu. Rasanya apa sih itu Bang Andi? tentu saja sesuatu yang sangat berat, bukan Iya. hanya bagi diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Ya. Tapi alhamdulillah keluarga sangat kuat, anak-anak juga mereka sangat kuat dan terus mendukung bapaknya yang sedang mengalami kasus hukum, membuat saya juga lebih kuat lagi. Dan yang penting bagi saya melihatnya sebagai sebuah inilah jalan hidup takdir yang diberikan kepada Allah dan tinggal kita bagaimana menghadapinya dengan baik, kira-kira begitu. Pastilah kalau sedih-sedih, marah barangkali. Pasti ada Bang Andi ya. Ya, apalagi ya bagi saya merasa tidak bersalah, tetapi menurut hukum saya dinyatakan bersalah. Istilahnya dia bilang pembiaran, melakukan pembiaran. Iya. Tapi bagi saya itulah jalan hidup yang harus saya jalani. Dan yang penting saya bagaimana bisa menghadapinya dengan baik. Alhamdulillah 3,5 tahun selesai dan di dalam pun juga melakukan berbagai macam aktivitas yang bagi saya Positif ya. membuat saya lebih kuat lagi, kira-kira begitu. Nah, ngomongin masalah kuat, apa yang atau hal apa yang paling membuat Bang Andi tuh kuat dari awal mau masuk sampai sekarang udah kayaknya sehat, Ya. tetap seger gitu. Apa yang Malah di diberikan sana sama di dalam keluarga? malah lebih fit lagi karena bisa olahraga tiap hari, nggak mikir banyak waktu untuk olahraga, untuk di sana saya juga belajar bahasa Arab, belajar bahasa Sunda, dan belajar bahasa Mandarin dan mengajar bahasa Inggris. Wih. Jadi saya belajar bahasa sambil mengajar bahasa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan membuat hari-hari cepat berlalu. Yang penting pertama ada dukungan keluarga, yang kemudian tentu saja ada iman. Yang bagi saya justru dengan kebetulan di sana ada masjid yang baik dan di mana kita bisa tafakur di situ, bersujud pada Allah. Kadang-kadang kita sedih, ada tempat untuk curhat kepada Allah dengan doa lah, kira-kira begitu. Tapi luar biasa loh, orang-orang besar, ulama-ulama besar. Iya, Pak. Dulu Imam Ahmad bin Hambal itu juga mengeluarkan kitab-kitabnya juga dulu dari penjara. Mohon maaf, bahkan mohon maaf kalau kita lihat Prof Hamka ya, Buya Hamka menyelesaikan tafsirnya dari dalam jeruji, artinya dalam penjara. Di Indonesia tidak hanya Pak Hamka, dulu Pak Toto Asmara, ada banyak hal yang di situ sebetulnya bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengeluarkan sesuatu yang lebih, ternyata dimanapun orang itu bisa memberi manfaat bagi orang lain dan ada satu kebaikan. Di samping poinnya banyak sih, ini karena senior saya di Gajah Mada, bahkan seniornya istri saya di SMA, jadi saya satu alma mater di Kagama, di Gajah Mada. Kagama, Iya. menikah tiang Yogyo kulonji.
Jogja. rumongsonipun tiang Jogja. Jogja itu sengaja saya bahasa Jawa begini. Iya, biar nggak ngerti ya. Sengaja saya bahasa Jawa begini. Subtitle please, subtitle. Iya, karena Jogja kan istimewa. Karena kan kemarin kan ada yang marah-marah ketika ada orang bahasa Sunda. Ya nggak perlu marah-marah kalau ada yang bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Makassar sedikit-sedikit. Iya, itu khasana budaya. Kan bagaimana juga translate nih kayaknya ini. Ini kan permadani. Negara ini kan negara permadani. Artinya karena permadani ada mosaik-mosaik yang menjadi indah. Kalau satu bahasa aja nggak indah dong. Karena gabungan dari banyak suku, banyak mohon maaf, bahasa ini begitu banyak, ini menjadi indah. Betul. Dan Allah sengaja dalam surat Al-Maidah nanti dikatakan memang tidak dibikin umat itu satu. Supaya apa? Supaya fastabiqul khairat. Supaya apa? Saling memberi manfaat. Wong dibikin beda aja kadang-kadang masih keliru. Iya benar. Dikira istrinya ternyata istri tetangga. Ada bisa begitu Pak Ustadz. Padahal udah beda loh. Nah Pak Ustadz sama Bang Andi tadi ada yang menarik nih dari statementnya Bang Andi. Bang Andi merasa Bang Andi nggak bersalah. Tapi mau nggak mau harus merasakan hal yang sebenarnya harus menerima Andi, bahwa begitu. boleh tahan dulu nggak Bang Andi? Saya ambilin kopi ini Bang Andi dulu nih. Ini dia. Kita ngopi dulu. Mantap. Wih. Terima kasih sih. Nah, sekali lagi nih Bang Andi pertanyaannya. Jadi apa rasanya kalau Bang Andi harus menjalankan hal yang sebenarnya tidak menyenangkan, bukan karena apa yang telah diperbuat sama Bang Andi? Jadi memang saya lihat teman-teman yang ada di Sukamiskin misalnya, ada yang marah dan marahnya berkepanjangan sehingga dia termenung terus, terpuruk terus dan kemudian akhirnya makan pun susah dia. Stres terus. Ada yang memang terpuruk aja. Mungkin karena situasi tidak shock bahwa tadinya mereka akan entah pejabat, pengusaha, lalu kemudian sampai di situ tinggal di bilik yang kecil, lalu kemudian ya jadi narapidana lah kira-kira begitu. Lalu stres, ada yang sampai di masjid itu kita semua sholatnya ke barat, dia ke timur. Kenapa gitu? Begitu kita, kenapa kau sholat ke timur? Dia bilang, ya ini Tuhan ada di mana-mana katanya. Bagus. Tapi poin penting, tolong saya dibacakan dong. Al-Hadid ayat 23. Al-Hadid ayat 23. Iya. Ini penting ya, poin pertama, pemirsa, mohon maaf ngobrol perihal iman ini supaya kita ada learning point. Sebenarnya tadi sudah saya catat 5 learning point, tapi nggak mungkin. Ini harus mengundang Bang Andi 5 kali. Nggak bisa sehari. Ya, karena tadi pentingnya dukungan keluarga. Kedua, stabilitas temperatur batin. Jangan terlalu stres berlebihan, jangan nih. Karena Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 23 ini. Saya baca Pak Ustadz? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Pertama, orang itu harus punya stabilitas temperatur batin. Jangan terlalu sedih kalau ada sesuatu yang luput. Sedih boleh, tapi jangan terlalu Jangan sedih. terlalu. Amlil insani matamana. Di dalam surat An-Najm ayat 24. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Ini sederhana loh. Nah, jadi satu, jangan terlalu sedih. Dan jangan pula terlalu bergembira terhadap itu apa juga yang telah diberikan kepada kamu. Yang sedang-sedang aja. Ya kayak Bang Andi kalau bahasa Jawanya sak madio. Betul. saya mau bilang gitu, tapi itu Jawa banget. Madio itu penting loh ya. Jadi ya biasa. Dulu Mas Andi diagung-agungkan, sekarang ketemu juga, Masya Allah. Tapi ke warung kopi tetap enak. Iya benar. Dulu traktir, sekarang malah saya traktir. Alhamdulillah. Bang Andi, tapi kalau tadi Bang Andi bilang ada orang sampai depresi segala macam. Kalau Bang Andi termasuk yang ikhlas menerima. Saya ikhlas dalam arti itulah jalan hidup saya dan berusaha membuat yang terbaik yang bisa saya lakukan di situ. Jadi tadi saya mengajar bahasa Inggris karena saya punya kemampuan bahasa Inggris, tetapi saya melihat ada kesempatan kok, diberikan kesempatan boleh belajar bahasa. Kemudian ada kawan yang mengajar, dari kawan sini mengajar bahasa Arab. Ada yang kawan, kemudian ada boleh dapat les bahasa Mandarin. Dan kemudian bahasa Sunda. Kebetulan saya juga belajar bahasa Sunda. Kebetulan karena Sukamiskin di Bandung. Saya bilang, rugi dong kalau saya nggak belajar bahasa Sunda. Jadi, tiasalah. Nyari bahasa Nyara Sunda. Arti tiasa nyara Sunda. Saya tahunya cuma sebut teing. Jadi itu, sambil olahraga, sambil
mengajar sekali-sekali jadi ustadz juga di masjid. Masya Allah. Alhamdulillah bisa sharing ilmu sedikit. Itulah sehingga hari demi hari berjalan dan kita juga tetap waras lah di dalam situ Itu poin penting loh ya. Ini sudah saya catat 10 loh. Ini yang ke-10 poinnya. Jadi orang itu kalau bisa jadi nafiun li ghairihi. Apa tuh Pak Ustadz? Memberi manfaat bagi orang lain. Masya Allah. Dimanapun kita di situ ada, itu harus memberi nilai tambah kepada orang lain. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai wujuduhu kal adamuhu. Jadi adanya seperti tidak adanya. Loh, dengan adanya misalnya kita itu masuk di taruhlah kita di lembaga pemasyarakatan. Dengan masuknya kita, di situ akan ada nilai tambah. Betul. Jadi orang di situ bisa bahasa Inggris. Saya pengen belajar politik juga sebetulnya dulu. Sekarang bisa bahasa Mandarin. Mandarin itu Ni hao ma. itu Dari waktu- situ. Ada yang ngajarin juga? atau Ada yang ngajarin. Jadi inilah bagi saya kan namanya lembaga pemasyarakatan menyiapkan mereka-mereka yang menjadi warga binaan di situ untuk bisa kembali ke masyarakat. Sebenarnya di situ ada juga pertukangan kayu, ada apa namanya pembuatan batu aki, misalnya. Jadi kan di situ kan tidak semua napinya orang-orang top pejabat tinggi. Ada yang kecil-kecil, ada yang kepala desa, ada yang lebih kecil lagi, narapidana biasa yang masuk ke situ karena bunuh orang. Nah mereka kan perlu apa namanya skill untuk nanti kalau dia sudah keluar dia bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat. Kita tadi bikin batu aki, bikin apa namanya tukang kayu jadi tukang kayu apa saja. Nah yang bisa mengajar, yang belajar. Kira-kira bikin Belajar. roti di situ ada bikin roti. Saya sempat belajar juga bikin roti di sana. Iya, Masya Allah. Bener-bener banyak ilmu yang bisa dipetik di sana ya. Sudah, tapi nggak usah usaha roti ya. Jadi, Semua diladenin sama tapi Bang Andi. paling tidak rumor bahwa orang di lembaga pemasyarakatan itu kayak sekolah. Kalau dulu hanya copet, pulangnya jadi gali besar. Bukan ya? Betul, itu kalau lapasnya tidak kreatif bagaimana memberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang baik. Sehingga banyak kalau tidak ada kegiatan pembelajaran yang baik, kan masing-masing orang punya minat beda-beda. Iya. Ada orang nggak punya minat tukang kayu, dia jangan dipaksa jadi tukang kayu. Lapas yang memberikan berbagai macam kegiatan sehingga dia dapat skill yang bagus. Nah, tidak semua lapas punya kemampuan semacam itu. Ini yang menjadi masalah, Ustadz. Jadi sehingga ada banyak misalnya narapidana yang ya kira-kira bahasa Jawanya di dalam situ cuma tenguk-tenguk aja, nggak banyak kegiatan. Akhirnya lama-lama kalau terlalu banyak tenguk-tenguk, dia tidak, apalagi kalau dia tidak suka bergaul di dalam kamar saja. Itu yang terjadi. Kadang-kadang ada yang malam-malam teriak-teriak, habis teriak-teriak marah-marah, habis marah-marah nangis-nangis. Nah ini yang begini ini yang kemudian kita berusaha bagaimana caranya supaya dia kembali di masjid. Alhamdulillah ada masjid di sana, ada gereja yang secara rohani bisa kita coba apa namanya memberikan. Kadang-kadang kita bisa mengundang ustadz dari luar untuk memberikan saya sendiri juga rohani. Saya sering di beberapa lapas itu bahkan ada rutin saya ada, terutama yang saya seneng di lapas yang di Bulu, yang di Semarang, karena itu lapas perempuan. Jadi saya lebih senang di sana daripada tempat-tempat Andi. Tapi itu learning point berikutnya, itu yang ke-16. Ya, yang ke-16 pembelajaran kita dari Mas Andi adalah jangan sampai orang itu ngeblank. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Sebaik-baik orang Islam itu nggak boleh ngeblank, kosong. Karena di situ setan akan loading file kan. Akan ada gangguan setan, apalagi mengandai-andai. Makanya orang itu harus minimal diamnya itu berpikir atau berzikir. Jadi jangan sampai orang itu kalau ngeblank nanti setan. Maksud saya jangan sampai orang itu nganggur. Betul. Jadi harus ada aktivitas yang memberi manfaat. Nah itu ya Pak Ustadz tadi bener banget, setuju banget. Keluar dari lapas itu apa efeknya? Jangan sampai blank, jangan sampai kosong banget. Iya. Apapun harus dilakukan yang berguna untuk orang banyak. Betul. Jadi Ya kan? hidup ini pokoknya harus step by step. Kata Nukit on the block. Jadi Ya. harus latar kabuna atau bahkan on the block. Orang keluar dari lembaga pemasyarakatan harus jadi lebih baik. Iya, insya Allah. Betul. Bukan kok tadinya user terus pulang keluar jadi bandar. Itu kan namanya
Bukan lebih baik malah Bukan tambah. lebih baik. Makanya ini luar biasa pembelajaran dari Mas Andi ini. Bang Andi, jangan sampai kita ngeblank. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jadi sederhana loh. Orang itu kalau bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sukses ya. Masya Allah. Amin. Amin. ya Banyak Rabbal kita alamin. itu nganggur Ya, gitu. ya, betul. Tidak memberi manfaat Nah sama itu yang sekali. kadang-kadang ini di yang nganggur-nganggur itu tidak mau bergaul, tidak mau olahraga, tidak mau pergi belajar, misalnya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa saja yang ada di situ, pertukangan. Ada aja sebenarnya Bang, Ada ya. yang karena kan walaupun ada diberikan, tapi kan tergantung pada diri sendiri. Iya, iya. Mau melakukan atau tidak mau melakukan. Akhirnya terpuruk, bersedih hati dan segala macam masalah dan segala macam penyakit juga muncul. Yang banyak yang kemudian jadi penyakitan di situ karena itu tadi. Lalu kemudian depresi. ketemu sama yang bad influence. Jadi misalnya tambah. yang juga yang tadi itu preman kecil ketemu dengan preman besar, jadi pengen jadi preman besar juga kan, keluar dari penjara. Tapi saya lihat mayoritas sih kalau di Indonesia ini sebagian besar ingin menjadi orang baik setelah keluar. Cuma kadang-kadang tantangannya adalah terutama yang preman-preman kecil itu. Kalau dia tidak punya skill dan lapas tidak bisa memberikan dia sesuatu yang skill, keluar dari penjara Jadi dia mau kerja jobless. susah. Iya, jobless ya. Orang ketika orang tahu dia mantan napi nggak mau dikasih kerjaan. nggak Kadang-kadang dipercaya. stigmanya juga. Stigmanya sehingga padahal hidup kan harus berlangsung. Dia harus mencari penghidupan. Kalau tidak, dia kembali jadi preman lagi. Iya, atau bahkan lebih parah. Lebih parah lagi. Bang Andi, nih tadi kalau membahas tentang cap mantan narapidana. Ya. Nah, ini kan efeknya setelah keluar dari lapas Betul, nih. betul. Dulu mungkin Bang Andi dihormati. Ya. Kemana-mana pasti ada privilege yang dimiliki. Apa yang dirasakan atau didapati oleh Bang Andi setelah keluar dari lapas? Satu hal, ada orang yang mau berteman dengan kita, ada yang memang sudah tidak mau berteman dengan kita. Ah, masa sih Bang Andi? Adalah artinya dari dia menganggap Jaga jarak atau ya, apa? jaga jarak atau stigma itu bagi dia ya sudah ini mantan koruptor sehingga karena itu tidak mau bergaul lagi dengan kita. Iya, bagi saya wajar Pilihan, sekali. betul, Itu pilihan kan bagi orang yang macam saya adalah ya kita bergaul dengan yang mau menerima kita. Dan alhamdulillah yang mau menerima juga banyak dalam arti yang penting kita yang harus menunjukkan, saya menunjukkan misalnya saya punya skill tentang politik. Karena itu saya sekarang tetap diminta untuk membantu aktif di Partai Demokrat dan sebagai skill saya sebagai doktor ilmu politik tentang pemilu, tentang kepartaian itu bisa berguna di situ. Alhamdulillah saya memanfaatkan itu. Saya juga melakukan hobi-hobi lain yang kira-kira bisa bermanfaat. Dari situ kemudian kita berkembang mempunyai teman-teman yang dulu tetap juga teman-teman yang setia juga banyak. Nah, cuma saya tidak perlu marah. Kita tidak perlu marah kalau ada orang tidak mau bergaul dengan kita, tidak mau berteman lagi dengan kita. Kita nggak perlu marah. Bagi saya ngapain? Toh itu pilihan dia. Kita respect sehingga dan kita tidak perlu sakit hati. Saya nggak perlu sakit hati kalau ada teman tidak lagi mau berteman. Saya daripada kita seperti sakit hati namanya bahasa Jawanya keloro-loro. Iya, masalahnya. Itu masuk makin di hati, membuat akhirnya kita tidak bisa produktif. Bagi saya yang sekarang adalah bagaimana bangkit kembali, Iya. bagaimana mencari kebahagiaan, aktivitas yang membahagiakan diri dan produktif. Itu aja. Setelah itu silahkan dunia Menilai, ya. menjudge. Saya terserah. Saya nggak pernah bilang don't judge me, no. Judge me as you want it to judge me. I'll live with it. Kira-kira begitu. Itu penting loh, bagaimana kita bisa move up, bagaimana kita bisa, kalau dalam bahasa agama namanya al-intibah. Al-intibah itu adalah bangkit dari keterpurukan. Dalam pengertian, orang punya stigma apa terhadap kita, tapi bagaimana kita pokoknya punya istiqomah untuk menuju yang lebih baik. Kalau salah, tidak ada orang nggak punya salah. Di dunia ini mana sih, sehebat-hebatkan manusia pasti punya salah lah. Iya, Betul. artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu sudah pasti. Itu kecuali para rasul memang terjaga ya dari situ semuanya. Tetapi bagi kita semuanya pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang salah kan bukan orang yang tidak punya salah, tapi dia punya salah tapi mau memperbaiki. Iya. Kan mantan
penjahat itu lebih baik daripada mantan kiai. Benar. Kan gitu kan? Benar, setuju saya. Logikanya kan gitu kan? Iya. Betul sekali. Bagi Iya. saya, Allah Maha tahu. Allah juga tahu apa yang dalam hati saya. Saya cuma berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik, bisa berfungsi bagi masyarakat, bisa berguna, bisa mendapatkan kebahagiaan, produktif, dan ya bersama keluarga. Bagi saya, besok-besok Tuhan memanggil kita kapan saja kita siap. Saya itu catatannya banyak sekali, jadi mau saya sampaikan terlalu banyak. Dan kita capek kalau hanya nurutin penilaian orang kepada kita. Iya. Betul, Iya. Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau itu yang sudah jadi tekad saya sejak awal, karena kalau hanya pikir tentang penilaian orang, terus kemudian merasa kalau gitu nanti bagaimana kalau dielik ke, kalau ini dielek ke, sudahlah, kita jati diri kita sendiri, insya Allah niat saya baik. Alhamdulillah kok baik. Sekarang saya bikin vlog untuk Serius pendidikan punya politik. vlog? Betul, di YouTube. Keren. Andi Malarangan Apa Channel. namanya? Andi Andi Malarangan Malarangan Channel. Channel. Isinya tentang pendidikan politik. Nanti saya subscribe. Tentang dong. pendidikan politik, saya berusaha untuk tidak partisan, tetapi lebih pendidikan politik. Mudah-mudahan itu, dan alhamdulillah sambutannya lumayan. Tapi masih ada cita-cita untuk masuk lagi di. Saya belum tahu kalau untuk jadi pejabat publik, Ustaz. Karena dengan orang semacam saya akan punya stigma sebagai pejabat publik. Tapi ya hidup, you never know. Tapi yang sekarang ini tugas saya adalah boleh dikata sebagai konsultan politik, sebagai orang aktivis Partai Demokrat yang berusaha memberikan strategi-strategi politik yang baik. Lalu kemudian samping itu melakukan hal-hal yang saya suka, yang saya senangi. Sedang bikin buku gaple, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini buku gaple. Jadi buku tentang bagaimana gaple kompetisi dilakukan dengan sejarahnya, dengan strateginya, menjadikan permainan gaple sebagai permainan modern. Gaple. Gaple kartu. Gaple, karena belum ada buku tentang itu, karena tidak ada notasi tentang gaple. Kalau Ada catur dan di gebrik, vlog ada nggak? Saya langsung nyari sebentar lagi. Saya langsung pengen nanya, subscribernya udah berapa? AdSense-nya udah berapa? Subscribernya sudah 2000-an. Gimana kopinya? Mantap. Masuk ya? Waduh, luar biasa. Cocok sama lidah? Cocok. Jadi dibilang aman katanya. Mantap ya. Kopinya apa ini? Kopinya blend. Blend. Ya, Waduh. Robusta Arabica. Jadi balance. Wih, luar By the way, biasa. Bang Andi mau nanya juga nih. Boleh dong. Jadi kira-kira bagaimana sikapnya Bang Andi nih setelah menjalani masa hukuman? Ada manusiawi dong ya? Ada rasa dendam, kesel sama mungkin pihak-pihak terkait gitu. Nah, Kalau Bang Andi gimana? Sekarang saya sejak awal ketika mau keluar pun sudah bahwa saya nggak lagi mau dendam. Walaupun saya tahu ada orang-orang yang mungkin ya melakukan hal-hal yang boleh dikata mengkhianati saya lah kira-kira begitu. Artinya Menzalimi saya dan ada sebagainya. kutip masih ada dikorbankan lah, artinya ada korban. Tapi bagi saya justru merugikan diri saya sendiri kalau hanya terus memikirkan dendam itu. Bagi saya serahkan kepada Allah saja, Pak. Ya. Ustadz, jadi biarlah Allah yang kemudian membalasnya. Saya tinggal mengikuti kehidupan saya, melakoni apa yang mestinya saya lakoni sekarang. Daripada kita mengejar dendam kayak film silat itu, yang nggak berhenti-berhenti. Ini dendam lalu kemudian membunuh, nanti anaknya mau balas lagi. Empu gandring kan Dedes ya kan. Balaskan Nggak dendam. udah selesai. Balaskan dendam kakeknya dulu. Lalu kemudian bagi saya kalau itu terjadi, Pak Ustadz, maka hidup saya akan dipandu oleh dendam itu ketimbang saya yang menentukan mau jadi apa hidup saya ke depan. Kan ngapain? Berarti dia yang menentukan hidup saya. No, saya tidak mau. Jadi lebih baik saya sudah kita cari. Ini masuk ke ikhlas nggak nih, Pak Ustadz? Luar biasa loh. Makanya saya nggak tahu terminologi agama ya. Betul. Makanya nanti ada 4 tahap di dalam orang menghadapi semua masalah. Itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Pertama,
jangan pernah mencaci, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena apa yang terjadi itu bagian dari cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Jadi apalagi suudzon kepada Allah. Oh, saya kok dikasih jalan yang seperti ini. Padahal saya udah berbuat baik selalu. Padahal berbuat baik. Loh, kalau mau dihitung-hitung itu, Rasulullah itu siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Yes. Tapi cobaannya begitu rupa. Iya. Difitnah, mau dibunuh, mau di ini. Oh, Bang Andi nggak sampai mau dibunuh ya, maksud saya kalau itu. Nah, dan nyatanya surganya paling tinggi. Gitu. Yang kedua, kita harus sabar. Sabar itu sabar untuk senantiasa taat, tidak maksiat, dan juga menerima dengannya ini. Maka ditingkatkan menjadi yang ketiga, ridho. Nah, apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar itu menerima, kalau ridho lebih lapang dada. Dengan mencari hikmah-hikmah di balik musibah itu. Yes. Tingkat terakhir yang disebut tadi, kita bisa sampai ikhlas dan mensyukuri. Nah, itu yang berat. Mensyukuri dengan apa yang ada. Kenapa? Karena ini mungkin ini jalan terbaik bagi kita loh. Mungkin ada rencana Allah yang lebih baik. Betul. Loh, saya kadang-kadang kenapa saya nggak jadi presiden? Kalau saya jadi presiden mungkin sudah diturunkan dulu-dulu. Kenapa saya nggak jadi anggota dewan? Kenapa itu semuanya? Kenapa kok suara saya jelek? Allah tahu terus. Kalau saya suara bagus, mungkin saya jadi penyanyi yang semuanya lewat itu semuanya. Karena saya sering menyumbangkan lagu. Jadi lagu apa saja jadi sumbang kalau. Iya benar. Jadi apapun yang terjadi, untung saya itu dikasih suara yang jelek, sehingga saya mungkin aman dengan suara jelek saya. Loh, kalau saya jadi artis bahaya sekali loh, mungkin loh ya. Iya, karena saya belum sekuat dengan kedudukan itu mungkin. Iya, termasuk saya, padahal senior saya loh. Buat apa? Saya ingin jadi menteri, insya Allah juga bisa juga loh. Menteri apa? Ya menteri apapun lah gitu. Peranan wanita misalnya gitu. Benar. Tidak harus perempuan menjadi menteri peranan wanita. Sama juga menteri pertahanan tidak harus laki-laki. Iya benar juga. Bang Andi terakhir nih, mungkin kalau misalnya Bang Andi nanti balik lagi ke jadi pejabat publik, atau mungkin pesan-pesan ada nggak sih buat nih kaum milenial yang mungkin mau nanti berkecimpung di dunia politik? Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan? Singkat, jelas, dan padat. Barangkali adalah tentu saja menyiapkan diri mental bahwa terutama kalau mau menjadi pejabat publik, itu hidup naik dan turun, dan pasti akan banyak yang suka, ada yang banyak yang tidak suka, akan banyak godaan. Kalau mau hidup safe, mudah. Misalnya jadi menteri, lalu kerjanya ganti putih, gunting pita, tapi tidak mau memikirkan sesuatu yang besar untuk diimplementasikan yang terbaik bagi bangsa. Tapi membuat sesuatu yang besar ada resikonya. Kalau anak buah kita tidak menjalankan dengan baik, kalau ada yang macam-macam kong kali kong segala macam, bagaimanapun saya sebagai menteri, saya akui, saya juga bertanggung jawab. Saya pimpinan tertinggi, saya bertanggung jawab di situ. Karena itu kalau ada yang menyalahkan saya terima. Tetapi itulah, artinya tidak semua bisa kita kontrol. Itulah sebabnya mental. Saya selalu masih berdoa terus kepada Allah, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup. Kadang-kadang alhamdulillah Allah masih memberikan saya kewarasan untuk menyadari hal itu, dan bagi saya itu yang paling penting. Kehidupan publik atau menjadi pejabat publik adalah ada resikonya. Tetapi kalau orang tidak mau mengambil resiko dan hanya mau aman-aman saja, yang penting sudah pernah jadi menteri misalnya, lalu tapi tidak melakukan sesuatu yang bermakna dalam kedudukannya itu, ya rasanya untuk apa juga, kira-kira. Tapi resikonya kita terima, tidak usah terlalu banyak macam-macam neko-neko. Kalau kita begitu saya mendapat masalah, selalu saya mundur. Saya meminta mundur sama presiden, minta mundur sebagai menteri, dan menerima apa yang menjadi resikonya, dan ya begitulah. Sekarang saya berusaha untuk bangkit kembali, mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik. Karena setinggi-tingginya jabatan yang kita kasih gitu ya, itu cuma titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Pak Ustadz, ini ilmu yang luar biasa dari Bang Andi kali ini. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik ilmunya hari ini dari Bang Andi? Ada 26. Banyak banget Pak Ustadz. Banyak banget, 26 episode berarti. Tapi poin pertama yang harus kita sadari bahwa Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 24,
amlil insani matamanna. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Banyak yang kita cita-citakan, tetapi kadang-kadang apa yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Maka sesungguhnya kalaulah sekarang kita sedang berdoa, ya Allah, minta bunga dan kupu-kupu di depan rumah kita, tapi ternyata Allah ngasih pohon kaktus yang penuh duri dan banyak ulat. Maka sesungguhnya pada waktunya nanti kaktus yang banyak duri itu nanti akan mengeluarkan bunga yang lebih bagus daripada yang kita harapkan. Dan kadang-kadang ulat yang begitu menjijikkan nanti akan jadi kupu-kupu yang indah pada saatnya. Maka duri hari ini satu ketika akan menjadi bunga yang indah pada masanya. Ulat yang hari ini kita terima bisa saja nanti akan jadi kupu-kupu pada masanya. Yang paling penting adalah di dalam kehidupan, orang yang baik bukan orang yang nggak punya salah. Tetapi orang yang punya salah, tapi dia menyadari kesalahannya untuk move up, untuk al-intibah. Yang ketiga, apapun masalah kita, harus ada 3 sikap utama. Pertama, jangan mengeluh, jangan mengutuk, jangan apalagi mengutuk sumber bencana. Semuanya kita terima, satu dengan sabar. Sabar untuk senantiasa taat, sabar tidak melakukan maksiat, sabar terhadap apapun yang menimpa kita, karena idza ahabaulahu qauman ibtalahu. Kata Nabi, tanda cintanya Allah kepada satu hambanya kalau diberikan cobaan. Maka wajar dong kalau Rasulullah itu surganya paling tinggi, karena tidak ada cobaan yang melebihi cobaan yang diterima oleh Rasulullah. Maka kadang-kadang apa yang kita tidak senang, kadang-kadang baik bagi kita. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita cintai itu tidak baik bagi kita, dan boleh jadi yang kita benci akan jadi baik bagi kita. Maka mencari hikmah menjadi ridho. Ridho tidak cukup, kita syukuri yang ada ini, karena penting bagi kita. Rasa syukur itu akan menjadi amplifier kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tetap ikhlas dalam menerima apapun. Kita belajar dari Mas Andi Malarangeng, senior saya, Masya Allah, bahwa tidak ada waktu, tidak ada satu kesempatan yang tertutup untuk menjadi yang lebih baik. Lebih baik, yang paling penting bagi kita adalah nafi'un li ghairihi, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas. Luar biasa. Terima kasih Bang Andi. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dua kopi lagi boleh. Mantap. Bang Andi.